Kehilangan akal. Mungkin itu pernah kita rasakan ketika menghadapi persoalan yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Dan orang yang kehilangan akal bisa melakukan perbuatan nekat sampai gelap mata. Hal itu nampaknya terjadi dalam kejadian disiksa dan dibuang seorang anak usia 10 tahun di salah satu jalan kota Riau. Kompas.com memberitakan peristiwa itu terjadi karena si anak telah membuat ayahnya marah hingga gelap mata dan melakukan perbuatan kekerasan sampai sang ibu membawanya lari dan meninggalkannya di jalan dengan bekal secari kertas permintaan maaf. Saudara, tentu saja kejadian tersebut sangat kita sesalkan. Akan tetapi kita dapat memahami bahwa mendidik dan membesarkan anak memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Anak-anak dalam keberadaannya kadangkala bisa membuat orang tuanya merasa kehilangan akal karena sulit diarahkan. Bahkan tak jarang mereka juga dapat menimbulkan amarah karena melawan kita sebagai orang tuanya. Akan tetapi saudaraku, sekalipun demikian kehilangan kesabaran dalam mendidik anak tentu tidak kita harapkan terjadi. Untuk itu, mungkin saat ini ada pertanyaan di hati beberapa orang, bagaimana caranya agar tetap waras dan tidak kehilangan arah dalam mendidik anak, khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Jawabnya diberikan Tuhan Yesus dalam perkataannya ketika ia ada di kayu salib. Injil Lukas pasal 23 ayat 34 bersaksi bagaimana Tuhan Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, seruan itu telah mengungkapkan pengertian Tuhan Yesus atas ketidakmengertian manusia. Bagi Yesus, jelas dosa telah membuat manusia tidak mampu memahami keluhuran kasih ilahi. Selain itu, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana kasih tidak diletakkan tergantung pada tindakan orang yang dikasihi, sehingga Yesus mampu tetap mengasihi sekalipun dilukai sampai mati di kayu salib. Keteladanan Tuhan Yesus dalam pengertian dan kasih-Nya ini hendak dijadikan contoh bagi kita dalam mendidik. Kita tidak boleh gagal fokus dalam menjalani panggilan menjadi orang tua. Ingatlah bahwa anak tetap kanak-kanak, artinya saat ini ada banyak hal yang mereka belum mampu lakukan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menuntut mereka di luar kemampuan mereka untuk memahami dan melakukan. Untuk itu, mari kita terus menjalankan peran kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, dan yang terutama sebagai wakil Tuhan dalam menyatakan kasih dan perlindungan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Akhir kata, jangan kasihi anak-anak kita karena apa yang mereka mampu lakukan, tetapi marilah tetap mengasihi mereka karena Tuhan telah terlebih dahulu meletakkan kasih itu di hati kita. Tuhan Yesus memberkati.